Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Senin 1 dari bulan 1 2024, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dan Ilmil Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fil Hijamah, kumpulan hadis-hadis yang sahih pada berbekam ataupun hijamah ataupun kaping. Maka kita masuk kepada al-bab fadlul hijamah, keutamaan dari berbekam. Keutamaan dari berbekam, makna dari keutamaan al-fadl adalah diddun naqis. Dia adalah lawan dari kekurangan, keburukan. Maka makna fadlul hijamah adalah penulis akan mengumpulkan hadis-hadis tentang keutamaan berbekam. Maka yang pertama dari keutamaan berbekam adalah para malaikat menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan umatnya untuk berihtimam, untuk sangat mementingkan perkara berbekam. Maka dalil yang pertama diriwayatkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Qala Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Ahmad bin Budail Ibnu Quraisy al-Yammi al-Kufi, haddatsana Muhammad bin Fudail, haddatsana Abdurrahman bin Ishaq anil Qasim ibn Abdurrahman an abihi an ibni Mas'ud qala haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an lailati Isra au an lailati asriya bihi annahu lam yamurra ala mala'in minal malaikah illa amaruhu an mur ummatak bil hijamah. Maka diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang kisah di saat Nabi melaksanakan Lailatu Usriya bihi, di malam di saat Nabi diangkat ke langit, masyhur di Indonesia dengan istilah Isra wa Mi'raj, di mana malam itu Nabi Muhammad dibawa dari Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Filistin. Kemudian U'rija, Al-Isra, perjalanan malam dari Makkah ke Filistin. Adapun Mi'raj, istilah Isra wa Mi'raj, Mi'raj yakni Urija, diangkat dari langit Filistin ke langit yang berlapis-lapis untuk bertemu dengan Allah, diberikan perintah salat 5 waktu. Maka dikatakan di sini, Nabi menceritakan kepadaku di saat bagaimana Nabi diangkat ke langit, annahu lam yamurra ala mala'in minal malaikah. Maka malaikat penjaga-penjaga langit, setiap pintu-pintu langit dibuka, maka para malaikat ada, karena mereka yang Allah ciptakan untuk menjadi makhluk langit,
dinamakan dengan istilah ya ahlas sama, penduduk langit. Maka Nabi di saat melewati dari malain minal malaikah, dari kelompok-kelompok para malaikah, illa kecuali para malaikat itu apa? Mereka memerintahkan mur ummatak bil hijamah. Mur ummatak bil hijamah. Maka wahai Muhammad, perintahkan umatmu untuk berihtimam, untuk memperhatikan perkara berbekam. Maka hadis ini barakallahu fikum dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Imam At-Tirmidzi barakallahu fikum telah menghukumi hadis ini. Maka dia mengatakan hada hadisun hasanun gharib min hadis Ibni Mas'ud, bahwa hadis ini adalah hasanun gharib. Makna hasanun, dia derajatnya bisa jadi hasan, dan dalam keadaan gharib dari jalan Ibnu Mas'ud ini jalan yang satu, tidak ada jalan yang lain. Dan ini mengisyaratkan dari hasil tatabbu wal istiqra ucapan Imam At-Tirmidzi bahwa hadis ini derajatnya hasan, namun datang dari Ibnu Mas'ud satu jalan. Maka hadis ini datang dari jalan-jalan yang lain seperti nanti akan kita bahas. Maka kita masuk kepada sanad. Qala Abu Isa At-Tirmidzi. Abu Isa At-Tirmidzi, maka dia adalah imam muhaddis, dan dia dari sahib kutubus sittah. Maka kutubus sittah adalah Al-Bukhari di sahihnya dan Muslim di sahihnya, serta Abu Daud, serta Imam At-Tirmidzi. Maka susunannya setelah As-Sahihain adalah Abu Daud, kemudian At-Tirmidzi, kemudian An-Nasa'i, kemudian Ibnu Majah. Maka Imam At-Tirmidzi disusun dari para ulama yang setelah tiga sebelumnya, Al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud. Maka Abu Isa At-Tirmidzi dia hidup di tabaqah as-saniyatu asyrata. Maka dia setelah Imam Al-Bukhari. Maka dia dari sigar al-akhidin an itba'it tabi'in. Guru yang paling puncak bagi Imam At-Tirmidzi ini adalah kelompok itba'ut tabi'in. Maka hidup di zaman Imam At-Tirmidzi di tabaqah yang ke-12 dari ulama ad-dunya seperti Muhammad ibnu Nasr al-Marwazi, al-Faqih, dan juga Al-Husain ibnu Muhammad ibnu Ziyad al-Abdi an-Naisaburi, dan juga Abu Bakar ibnu Abi Dunya, penulis kutub. Adapun Imam At-Tirmidzi itu sendiri, dia imam di atas derajat thiqah. Berkata Abu Sa'ad As-Sam'ani, penulis kitab Al-Ansab, berkata, ahadul a'immah alladina yaqtadi bihim fil hadis sanafa kitab Al-Jami'. Makna Al-Jami' yakni Sunan At-Tirmidzi, dinamakan dengan kitab Al-Jami'. Wa tawarikh wal ilal. Kitab Ilal mempunyai kitab Ilal Al-Kubra di Tirmidzi. Pertanyaan dia kepada Imam Al-Bukhari. Wa tasnifur rijal alimun mutqinun wa kana yadribu bihil mithal fil hifdz wa dhabt. Maka dia seorang yang alim dan mutqin dari hafalannya. Dan dulu di zamannya dijadikan permisalan hafalannya itu dengan hafalan Imam At-Tirmidzi, hafalan Imam At-Tirmidzi. Dan begitu pun berkata Al-Hakim Abu Ahmad, sami'tu Imran ibn Ajlan yaqul mata Muhammad ibn Ismail al-Bukhari walam yakhlif bi Khurasan mithlu
Abi Isa fil ilm wal wara hatta baka hatta umiya. Maka setelah meninggalnya Imam Al-Bukhari tidak ada dari Khurasan. Di mana Khurasan? Di Iran di zaman now. Atau dulu negara Al-Bukhara itu masuk kepada Iran. Iran yang besar di zaman dulu, Khurasan namanya. Alhamdulillah. Adapun sekarang masuk kepada wilayah Rusia. Maka peta zaman dulu dengan zaman now berbeda. Maka harus mempelajari ilmu geografi juga, terutama bagi para muhaddisin. Karena seperti sekarang Imam At-Tirmidzi dari mana? Dari Khurasan. Maknanya dulu negeri Iran yang besar. Persia. Sebelum zaman Nabi, Furs. Adapun di zaman now, Al-Bukhari atau Bukhara masuk kepada negeri-negeri bekas pecahan dari Uni Soviet atau Rusia sekarang. Sada nom ois. Jelis sawa. Maka tidaklah dari negeri Khurasan keluar setelah Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari dari murid-muridnya kecuali yang paling baik adalah Abu Isa At-Tirmidzi. Maka ini menunjukkan Abu Isa At-Tirmidzi muridnya Imam Al-Bukhari yang paling baik. Berkata Abul Fadl Al-Bailamani, sami'tu Nasr ibn Muhammad Asy-Syaikuhi yaqul, sami'tu Muhammad ibn Isa At-Tirmidzi yaqul, qala li Muhammad ibn Ismail ma anfa'ta bika akthar mimma intafa'tu, man tafa'tu bika akthar mimma intafa'tu bi. Lihat bagaimana pelajaran akhlak yang kita ambil dari ucapan-ucapan salaf dari kita. Bahwa Imam Al-Bukhari gurunya Imam At-Tirmidzi. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari kepada At-Tirmidzi? Man tafa'tu bika akthar mimma intafa'ta bi. Mereka selalu hidup bersama dalam majelis. Namun apa yang dikatakan oleh gurunya Imam Al-Bukhari kepada muridnya, apa-apa yang aku mengambil faidah daripadamu, itu lebih banyak daripada kamu mengambil faidah dariku. Maksudnya Imam Al-Bukhari gurunya. Namun Imam At-Tirmidzi pun mempunyai ilmu. Maka ketawaduan Imam Al-Bukhari, mungkin selalu di majelis dia menanyakan tentang Imam At-Tirmidzi dan bagaimana Imam At-Tirmidzi kadang-kadang memberikan faidah di majelis. Maka dia katakan, tidaklah aku lebih bermanfaat kepada dirimu wahai At-Tirmidzi daripada engkau mengambil manfaat dariku. Maka inilah adab dari para penuntut ilmu. Maka seorang alim, pengajar, merendahkan dirinya, tidak mendingan ataupun tidak merasa dirinya menjadi arogan, sombong, karena dia merasa best of the best, number one, sehingga berlaku kepada muridnya itu dengan penuh kesombongan. Maka dikiranya muridnya itu hanya insekta saja, serangga saja, yang diberlakukan apa saja. Tidak. Antara guru dengan murid pada hakikatnya adalah bersimbiosis mutualisme, saling bekerja sama dalam kebaikan. Dan ini nas dari Nabi. Tidak bisa kita sombong kepada para murid, karena kita juga telah diajari Nabi, kalau tidak ada murid, tidak bisa pengajar itu meskipun secerdas-cerdasnya pengajar, sebaik-baiknya pengajar. Kalau tidak diimbangi dengan murid yang baik,